Di sebuah toko buah. Ya ampun Bu, lama amat milih-milih buahnya. Boya langsung beli gitu loh. Pak, namanya orang beli itu ya harus dipilih-pilih dulu mana yang paling bagus. Gimana sih? Ya tapi jangan lama-lama juga Bu. Milih-milih buahnya udah hampir 2 jam loh. Udah gitu buahnya dipencetin semua lagi. Nanti cepat busuk Bu itu buahnya. Mending mencetnya itu biasa aja. Itu mencetin kuat banget lagi. Nggak usah alay deh Pak Yanto. Di mana-mana ya kalau mau beli buah ya dicek dan dipencetin dulu. Biar tahu itu buahnya masih bagus atau enggak. Masalah Bu Lastri itu udah berlebihan tahu nggak sih? Tapi ngomong-ngomong bener nggak sih Bu kalau Bu Zara itu mau berangkat haji tahun ini? Iya Pak Yanto, bener. Orang nanti sore loh ngadain acara syukurannya. Masya Allah ternyata bener. Hebat ya Bu keluarga Bu Zahra itu. Kemarin belum lama berangkat umroh. Tahun ini udah mau berangkat haji aja. Tapi ya emang sih keluarga mereka itu ya terkenal kaya raya. Tapi ya tetap baik dan juga dermawan. Pak Yanto, nggak usah muji berlebihan gitu deh. Keluarganya Bu Zahra itu nggak sehebat yang Pak Yanto bilang tadi. Dan kemungkinan ya Pak, mereka itu bisa dapat banyak uang dan kaya raya sampai bisa umroh dan haji itu dari pesugihan. Karena nggak masuk akal Pak. Mereka loh dulu hidupnya kesusahan. Masa dalam waktu beberapa tahun aja bisa hidup enak dan kaya raya banget. Sampai bisa umroh dan juga berangkat haji loh. Astagfirullahaladzim Bu Lastri, nggak boleh ngomong gitulah. Emangnya Bu Lastri punya bukti apa kalau keluarga Bu Zahra itu melakukan pesugihan? Ya enggak sih, tapi kan gak masuk akal aja gitu. Ya kalau nggak ada bukti ya Bu Lastri nggak ada hak lah nuduh begitu sama Bu Zahra pakai pesugihan. Nanti jatuhnya fitnah loh Bu. Idih, kenapa Pak Yanto kesannya ngebelain keluarganya Bu Zahra ya? Bu, saya itu bukan belain keluarga Bu Zahra. Tapi yang Ibu bilang itu ya salah emang. Udahlah jangan dibahas lagi. Mending sekarang Ibu langsung pilih buah mana yang mau beli itu. Saya juga udah nggak mau tau nggak beli buah di sini. Lah kocak, udah milih-milih buah 2 jam tapi ujung-ujungnya nggak jadi beli. Ya udahlah kalau gitu, pergi sana. Aneh banget sih jadi orang. Pak, kalau punya mulut tuh dijaga ya. Dan tenang aja, saya tuh bakal langsung pergi kok. Saya juga udah nggak betah tau nggak lama-lama di sini. Sari jalan. Bu Lastri, abis dari mana toh Bu? Kok kelihatan kesel kayak begitu? Bu Zahra, ini loh Bu, tadi saya abis dari toko buah. Cuma penjualnya itu bikin kesel. Kalau Bu Zahra sendiri dari mana? Kok malah pergi keluar? Bukannya nyiapin buat syukuran sore ini? Ibu kan mau ngadain acara syukuran karena mau berangkat haji. Ini loh Bu, tadi saya habis ngundangin para tetangga yang kemarin belum sempet keundang. Karena alhamdulillah untuk persiapan acara syukuran tuh udah selesai. Karena keluarga saya tuh milih mesen catering gitu daripada masak sendiri. Walah jadi gitu. Tapi kok saya nggak diundang lagi ya? Kan sudah Bu kemarin. Masa iya mau diundang lagi? Ya nggak apa-apa lah Bu, sekalian gitu. Ya udah kalau gitu, Bu Lastri mau nggak saya undang untuk datang ke acara syukuran saya sore ini? Iya, saya usahakan ya untuk datang. Tapi jangan lupa ya Bu, disuguhin makanan dan juga minuman yang enak dan juga banyak. Iya Bu Lastri, tenang aja. Nanti bakal saya suguhin kok makanan dan juga minuman yang enak dan juga banyak. Bagus-bagus. Yaudah ya kalau gitu, saya mau pulang dulu. Iya Bu Lastri, silakan. Saya di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun ada apa toh Bu? Salam kok ya terus kayak begitu. Ibu tuh lagi kesel banget Pak sama penjual buah. Udah gitu pas pulang dari toko buah ketemu sama Bu Zahra. Dia tuh kayak sengaja banget Pak memperlihatkan wajah dengan rasa sombong dan ingin pamer kalau dia itu mau ngadain acara syukuran buat berangkat haji. Mungkin itu cuma perasaan Ibu aja kali. Perasaan gimana Pak? Orang udah jelas-jelas loh Bu Zahra itu ya Pak, dari cara ngomong dan juga dari raut wajahnya kelihatan sombong dan songong banget. Pengen banget loh Pak Ibu maki-maki tadi, tapi Ibu lagi gak mood. Apalagi dia tuh orangnya pintar ngomong, nanti yang ada Ibu malah kena sekak lagi. Tapi jujur ya Pak, Ibu juga kepengen tahu bisa berangkat haji tahun ini. Kita berangkat haji yuk Pak. Waduh tiba-tiba banget Ibu ngajakin berangkat haji. Bu denger ya, berangkat haji itu bukan perkara mudah. Kalau lagi pengen bisa tiba-tiba langsung berangkat haji gitu. Berangkat haji itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari Bu. Mulai dari finansial, dari kesehatan, mental dan juga yang lainnya. Ibu kan juga tahu sendiri berangkat haji itu nggak murah.
Kalau misalnya emang mau tetap berangkat ya harus nabung. Tapi masalahnya Pak, kalau nabung itu lama banget berangkatnya. Apalagi kalau ikut haji yang biasa pakai kuota dari pemerintah. Bisa berpuluh-puluh tahun Pak baru bisa berangkat. Emang gitu Bu, kalau ibu mau ya cepet ya harus bayar lebih mahal. Kita kan juga belum ada uang sebanyak itu. Jadi ya sabar, kita rencanain dulu, kita nabung dulu lah Bu. Ih, kelamaan Pak. Nanti kita keburu tua tahu nggak? Ih, ibu jadi tambah nggak mood kan hari ini. Udahlah, mending ibu tidur sampai sore. Jangan kelamaan tidurnya Bu, nggak baik. Bu, aduh, gini nih kalau punya istri yang susah dibilangin. Sore harinya saat acara syukuran di rumahnya Bu Zahra. Wah, mantap banget ya Bu acara syukuran di rumahnya Bu Zahra. Semua hidangannya tuh hidangan mewah dan juga enak-enak banget. Biasa aja tuh. Dan menurut saya ya, hidangannya itu masih kurang dan asal-asalan. Duh ya ampun, Bu Lastri, ini loh udah mantep banget masih dibilang kurang dan asal-asalan. Yang bener aja lah Bu. Palingan juga Bu Lastri ini iri kan, makanya bilang kayak begitu. Idih, ngapain saya iri? Saya juga mampu buat acara kayak begini, bahkan lebih bagus. Apalagi cuma naik haji doang. Yang bener Bu, kalau emang bisa kenapa nggak dilakuin dari dulu? Ya suka-suka saya lah Bu. Duh, tapi saya tidak percaya nih. Masa iya Bu Lastri dengan entengnya bilang bisa naik haji dengan mudah? Wah emang iya. Bahkan ya Bu, saya itu bisa loh berangkat hajinya lebih cepat dibanding berangkat haji keluarganya Bu Zahra. Cuma kan saya tuh tipe orang yang langsung berangkat dulu, nggak suka pamer-pamer kalau belum berangkat mah. Kalau mau pamer itu ya sekalian kalau udah melaksanakan ibadah haji. Ya sudah Bu, buktiin dong buruan berangkat haji lebih cepat daripada keluarganya Bu Zahra. Tenang aja, bakal saya buktiin saya bakal berangkat lebih cepat. Beberapa hari kemudian, Duh, gimana caranya ya supaya aku bisa berangkat haji lebih cepat? Aku aja daftar belum pernah. Gimana coba? Aku udah telanjur lagi ngomong sama Bu Leha. Dan Bu Leha pasti udah woro-woro sama warga lain. Ih, pusing banget. Assalamualaikum Bu, Bapak pulang. Waalaikumsalam. Loh, Bapak kok udah pulang kerja jam segini? Ini Bu, Bapak dapat tugas keluar kota. Makanya Bapak balik lebih awal karena ya emang harus berangkatnya hari ini. Ini bisa aku jadiin jalan keluar nggak sih? Aku ikut aja sama Bapak pergi keluar kota. Terus nanti bilang aja kalau aku berangkat haji. Hahaha, mantep banget nih. Bu, kok malah ngelamun sih? Lagi diajak ngomong juga. Ya maaf Pak, Ibu lagi kepikiran sesuatu. Pak, Ibu boleh ikut ya pergi keluar kotanya? Tumben banget loh Ibu itu mau ikut. Biasanya Ibu itu nggak pernah mau ikut ketika Bapak ajakin. Dan ini Bapak keluar kota buat kerja loh Bu, bukan buat liburan. Bener-bener yang full kerja gitu, nggak ada liburan sama sekali. Makanya Bapak itu niatnya tadi nggak ngajak Ibu. Ya nggak apa-apa sih Pak, Ibu bakal tetap pengen ikut. Karena sebenarnya Ibu tuh bosen di rumah dan pengen keluar kota bareng Bapak. Ya walaupun nggak liburan. Wah yang bener nih. Ya iyalah Pak, beneran. Bapak kok nggak percaya gitu sih? Ya Bapak tuh bukannya nggak percaya Bu, Bapak cuman kayak heran aja gitu. Tiba-tiba Ibu kepengen ikut Bapak pergi keluar kota buat kerja. Udah toh, nggak usah heran segala. Sekarang mending kita siapin semua barang-barang kita terus pergi keluar kota. Ya udah deh, Bapak mah hayu aja kalau Ibu itu memang mau ikut. Tapi Ibu itu jangan aneh-aneh ya. Soalnya di luar kota itu benar-benar buat full kerja. Tenang aja Pak, Ibu nggak bakal aneh-aneh. Ibu kan niatnya mau ngurusin Bapak di luar kota. Tapi nanti Bapak berangkat duluan ya pergi keluar kotanya. Habis itu baru deh Ibu nyusul. Loh, kenapa nggak bareng aja Bu? Emangnya nggak ribet kalau kita itu perginya nggak bareng-bareng? Enggak dong Pak, tenang aja. Justru lebih enak kalau berangkatnya itu nggak bareng. Udah lah ya, pokoknya kayak begitu. Ibu mau beresin barang-barang untuk dibawa keluar kota dulu. Tak lama setelah itu, Loh, Bu Lastri mau pergi kemana? Iya Bu, mau pergi kemana toh siang-siang kayak begini? Ini loh Bu Zahra, Bu Leha, saya tuh mau berangkat ke bandara karena saya mau melaksanakan ibadah haji. Loh, jadi Bu Lastri mau pergi haji juga toh? Ya iyalah Bu Zahra, dikira Bu Zahra doang apa yang bisa pergi haji? Saya juga bisa, cuma bedanya saya tuh nggak pamer sebelum pergi. Nanti pamernya pas mau berangkat dan ketika berangkat aja gitu. Duh,
Tapi saya heran, kok bisa sih Bu berangkatnya beneran cepat? Ini Bu Lastri beneran mau berangkat haji kan? Ya beneran lah Bu Leha, kan pas itu udah pernah saya kasih tahu. Saya ini daftar hajinya tuh daftar haji yang paling mahal, beda sama Bu Zahra dan juga orang-orang lain. Makanya bisa berangkat cepet. Ya walaupun sebenarnya nggak cepet-cepet amat sih, tapi kan sebelumnya emang saya nggak suka woro-woro. Wah mantep banget Bu Lastri. Tapi Bu Lastri nggak mau ngadain acara syukuran kah sebelum berangkat haji? Enggak Bu, nanti buat acara syukuran jatuhnya malah sombong dan juga pamer sebelum berangkat. Mending ya sombong sama pamernya itu sekalian kalau udah melaksanakan ibadah haji. Leh, sama aja dong Bu, itu namanya juga pamer dan sombong. Ya kalau udah melaksanakan ya nggak apa-apa dong Bu. Kalau mau sombong dan juga pamer, daripada belum berangkat tapi udah sombong dan pamer sampai sok-sokan ngadain acara syukuran. Waduh, ini konsepnya Bu Lastri nyindir Bu Zahra kah? Gak boleh gitu loh Bu. Lah siapa yang nyindir? Saya emang gak suka nyindir-nyindir. Tapi ya kalau kesindir bukan salah saya dong. Karena kan yang saya omongin itu sebuah fakta yang biasanya dilakukan sama orang-orang yang sebelum berangkat udah pamer dan juga sombong. Padahal gak baik loh pamer dan sombong ketika belum berangkat. Nanti takutnya gak jadi lagi. Hahaha. Dah lah ya kalau gitu, saya berangkat dulu ke bandara buat berangkat ke Mekah dan melaksanakan ibadah haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Bu Lastri. Hei Bu Zahra, tapi kok saya tidak percaya ya kalau Bu Lastri itu mau pergi berangkat haji. Karena tidak mungkin aja gitu tiba-tiba bisa berangkat, padahal kan yang mau berangkat duluan itu Bu Zahra. Ya mungkin Bu Lastri beneran daftar di travel pemberangkatan haji yang cepat dan bener-bener mahal dibanding punya saya. Makanya bisa berangkat secepat ini. Udah, jangan malah ngomongin Bu Lastri. Dia itu kan mau berangkat haji. Nanti kita dapat dosanya tuh lebih besar loh, ngibahin orang yang berangkat haji. Beberapa hari kemudian di sebuah rumah di mana Bu Lastri tinggal di luar kota bersama suaminya. Ini beneran ibu mau di rumah aja? Gak mau pergi keluar-keluar gitu? Ke tempat yang bagus gitu? Mumpung di luar kota? Enggak Pak, Ibu gak mau pergi kemana-mana. Ibu mau di sini aja rebahan. Katanya ibu itu bosen di rumah terus. Terus kalau ibu itu ikut keluar kota gak keluar-keluar sama-sama aja toh Bu? Beda lah Pak, kalau di rumah di tempat komplek kita itu kan suasananya gak enak. Kalau di sini suasananya tenang, lebih enak buat rebahan dan bikin gak bosen. Udah, mending sekarang ya Bapak itu langsung berangkat ke tempat kerja yang ada di luar kota ini. Biar gak telat loh Pak, ya walaupun aslinya deket sih. Ya udah dah kalau gitu Bapak berangkat dulu ya. Ibu kalau butuh apa-apa langsung telepon aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, iya. Akhirnya Bapak pergi juga. Sekarang saatnya aku mengedit foto biar kelihatan kalau lagi menunaikan ibadah haji. Tapi aku nggak bisa ngedit foto nih. Apa aku pakai aplikasi aja ya yang khusus buat ngedit secara otomatis? Sekarang kan banyak aplikasi canggih tuh. Gas lah kalau gitu aku download aplikasi yang canggih-canggih untuk bisa ngedit foto secara otomatis. Bayar dikit juga nggak apa-apa lah. Yang penting nanti hasilnya bisa kayak beneran dan juga bagus. Nah nanti kalau setelah diedit fotonya bakal aku upload, terus aku kirim tuh ke grup WA komplek biar semua orang komplek pada tahu kalau aku itu udah melaksanakan ibadah haji. Sedangkan Bu Zahra yang udah syukuran tapi sampai sekarang belum berangkat. Hahaha. Sementara itu di depan rumah Bu Zahra. Masya Allah, lihat nih Bu Lastri mengirim foto ketika mau melaksanakan ibadah haji. Dia udah sampai di tanah Arab. Loh, kok bisa cepet banget sih? Tapi saya tidak percaya loh Bu, apalagi fotonya kayak editan kayak begitu. Jangan-jangan ya Bu Lastri itu cuma ngaku-ngaku doang dan bohong kalau dia itu melaksanakan ibadah haji. Karena bener-bener tidak masuk akal loh Bu, dia itu bisa cepet gitu. Mana foto yang dia kirim kayak foto editan? Nggak boleh gitu boleh ha. Pas itu kan udah saya bilang, kita itu nggak boleh ngomongin orang yang mau melaksanakan ibadah haji. Iya ya Bu, maaf. Tapi ngomong-ngomong Bu Zahra sendiri kapan mau berangkat hajinya? Kok kayaknya lama banget sih? Yang lain udah pada berangkat juga. Ya emang belum waktunya Bu. Kalau nggak salah itu semingguan lagi saya berangkat.
Walah, saya kirain habis ngadain acara syukuran itu mau langsung berangkat gitu. Enggak, Bu. Saya sama keluarga itu emang sengaja, Bu, buat acara syukurannya jauh-jauh hari sebelum berangkat haji. Biar nanti pas berangkat haji benar-benar prepare, nggak ngurusin syukuran lagi. Bu, jadi begitu tau, Bu. Oh iya, Bu. Besok saya mau pergi keluar kota loh buat mau liburan. Ibu mau ikutan ndak liburan sebelum berangkat haji? Biar bisa refreshing gitu. Saya pengen sih, Bu, tapi takutnya nanti malah kecapean. Jadi saya nggak ikut dulu ya, Bu, maaf. Walah, iya ya Bu Zahra, ndak apa-apa. Keesokan harinya Bu Leha pun pergi keluar kota untuk liburan bersama dengan keluarga. Di saat hampir sampai di tempat liburan, Bu Leha dan keluarganya memutuskan untuk mampir ke warung untuk membeli minuman dan juga makanan. Loh, Bu Lastri kok ada di sini? Katanya berangkat haji. Waduh, jangan-jangan beneran ya kalau Bu Lastri itu cuma bohong. Bilangnya berangkat haji, taunya berangkat di luar kota. Duh, mampus lah, kok bisa-bisanya sih ketemu sama Bu Leha. Padahal aku tuh termasuk jarang banget loh keluar semenjak ikut bapak keluar kota. Sekalinya keluar ke warung langsung ketemu sama Bu Leha. Sial banget sih aku. Loh, kenapa diem, Bu? Berarti bener ya kalau ibu itu cuma ngaku-ngaku doang dan bohong. Mana ada, Bu, saya bohong. Saya tuh beneran berangkat untuk haji. Cuma ini lagi pulang dulu sebentar keluar kota. Lah, ndak mungkin lah, Bu. Orang kemarin loh barusan ngirim ketika lagi mau melaksanakan ibadah haji dan udah sampai di tanah Arab. Jadi nggak mungkin dong hari ini sudah sampai Indonesia. Aduh Bu, kalau bohong itu Mbak ya pintar dikit dong. Bohongnya kok ketahuan banget kalau bohong. Saya tuh nggak bohong, udahlah saya mau pergi dulu. Nggak bohong kok panik dan mau langsung pergi sih, Bu. Bentar saya videoin dulu. Maksudnya apa ya Ibu mau ngevideoin saya? Ya biar bukti gitu kalau Bu Lastri sekarang udah di Indonesia. Bu, jangan kurang ajar ya. Kurang ajar gimana sih? Orang saya loh cuma mau ngevideoin. Ibu takut ya kalau warga komplek pada tahu semua kalau ibu itu cuma ngaku-ngaku dan bohong berangkat hajinya. Iya, sebenarnya saya juga udah feeling sih, Bu. Soalnya foto-foto ketika ibu mau melaksanakan ibadah haji dan sampai di tanah Arab itu kelihatan banget editannya. Duh, mending aku langsung pergi aja deh. Bisa gawat kalau dia beneran ngevideoin terus videonya dikirim ke grup komplek. Loh, Bu Lastri jangan malah pergi dong. Lah, udah kabur aja tuh orang. Tapi ternyata dia beneran loh cuma ngaku-ngaku dan bohong kalau berangkat haji. Iya, sebenarnya aku juga udah feeling sih, tapi tetap aja aku kaget. Tak lama setelah itu warga komplek di mana Bu Lastri tinggal mengetahui kebenaran di mana Bu Lastri hanya berpura-pura dan juga bohong kalau ia berangkat haji. Bu, ini ada apa toh? Kok ibu itu nggak mau diajak pulang? Bapak itu udah selesai nih kerjanya di luar kota. Pak, ibu itu nggak mau pulang ke komplek. Nanti kalau balik ke sana, ibu bakal diejek dan dihina-hina. Ibu nih ngomong apa sih? Emangnya kenapa? Kok ibu itu bisa bakal diejek dan dihina ketika balik ke komplek tempat kita tinggal? Udahlah, pokoknya bapak nggak perlu tahu. Intinya ya, ibu nggak mau balik ke komplek tempat kita tinggal. Ibu mau tinggal di luar kota aja, Pak, di sini. Nggak bisa gitu lah, Bu. Kalau di sini itu cuman rumah dinas yang boleh ditempatin ketika bapak itu ada kerjaan di luar kota. Ya kalau gitu kita cari kontrakan lain aja, Pak. Yang penting kita nggak balik ke komplek tempat kita tinggal dulu. Tapi kenapa, Bu? Alasannya apa toh? Udah ibu bilang ya, Pak, bapak tuh nggak perlu tahu. Udahlah, pokoknya kita tinggal di luar kota. Kalau ibu itu nggak kasih tahu alasannya, bapak itu bakal tetap aja dan ngajak ibu itu mau balik ke komplek tempat tinggal kita. Ih, bapak nih jahat banget. Ya udah ibu kasih tahu. Sebenarnya ibu itu udah ngaku-ngaku pergi berangkat haji, tapi ternyata ketahuan sama Bu Leha. Mana sekarang semua warga komplek juga udah pada tahu, Pak. Ibu udah malu dan trauma banget. Dan pasti ya, Pak, ibu bakal diejek dan dihina kalau ibu balik ke sana. Astagfirullahaladzim, Bu. Kok bisa-bisa aja sih ibu itu melakukan hal seperti itu? Aduh. Ya udah deh, mulai sekarang kita tinggal di luar kota aja. Nanti bapak cari kontrakan. Sejak saat itu Bu Lastri dan suaminya pun tinggal di luar kota. Bu Lastri yang sudah sangat malu dan merasa trauma memutuskan untuk tidak pernah keluar rumah, bahkan tidak pernah aktif WA ataupun sosmed lagi.